Hai semua, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama bagi teman-teman yang baru membeli HP Samsung ya teman-teman ya. Nah biasanya saya apabila baru beli HP Samsung itu akan setting beberapa hal. Yang pertama yaitu di bagian tampilan layar depan ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa klik dan tahan lama di bagian layar yang kosong, lalu masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman bisa atur tata letak layar depannya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada layar depan dan layar aplikasi, kemudian dan hanya layar depan. Biasanya saya pilih yang ini ya. Nah, kalau layar depan dan layar aplikasi itu seperti ini. Dia ada layar depan, kemudian di bawah ada juga layar aplikasi ya. Dia terpisah menjadi dua. Nah, kalau yang hanya layar depan aja itu dia seperti ini. Lalu pilih gunakan. Nah, hanya berkumpul di layar depan semua ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk settingan berikutnya. Biasanya itu saya menghilangkan yang ini, Google Discover, ataupun biasanya Samsung Free ya di sini ya teman-teman ya. Nah di sini berisi iklan ataupun artikel ya. Nah apabila kalian nggak suka membaca artikel atau tidak suka karena ada iklan, teman-teman bisa menghilangkannya. Kalian masuk lagi di bagian yang tadi, masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman bisa nonaktifkan yang ini, tambahkan halaman media ke layar depan. Ini kalian nonaktifkan. Nah maka tidak ada lagi ya. Nah untuk settingan selanjutnya juga bisa teman-teman. Di sini ada yang namanya usap ke bawah untuk panel notifikasi. Biasanya kita melihat panel notifikasi itu kita usap dari atas seperti ini ya teman-teman ya, baru bisa ya. Nah kalau kita aktifkan yang ini, kita bisa langsung mengusap atau membuka panel notifikasi dari bawah aja seperti ini. Nggak perlu dari atas lagi ya, dari bawah atau dari tengah seperti ini udah bisa. Nah kita lanjut lagi di bagian settingan yang tadi juga. Nah di sini teman-teman bisa aktifkan juga yang ini, cari dari depan. Nah ini kalian aktifkan, kemudian teman-teman silahkan keluar dan teman-teman bisa usap ke bawah untuk mencari aplikasi dengan cepat ya. Misalnya di sini kita cari TikTok. Nah ini dia aplikasinya langsung muncul. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Nah biasanya saya akan mengubah aplikasi-aplikasi yang ada di layar depan. Kita ubah saja aplikasi yang sering kita gunakan di layar depan agar kita tidak perlu repot-repot mencari di bagian yang lainnya ya teman-teman ya. Nah misalnya ini jarang dipakai, dihapus saja. Nah lalu kita ganti dengan Google Chrome ya teman-teman ya, karena biasanya saya lebih sering menggunakan Google Chrome. Nah kita tarik, kemudian letakkan Google Chrome di bagian yang ini tadi ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian di bagian aplikasi yang atas ini juga bisa kalian ubah, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk settingan selanjutnya, biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan atau bahkan sama sekali tidak dibutuhkan ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita baru menggunakan atau membeli HP baru, ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Jadi teman-teman bisa menghapus aplikasinya atau menginstal aplikasi yang tidak kalian butuhkan atau yang tidak kalian gunakan. Nah misalnya seperti ini, kalian klik tahan, lalu pilih hapus instalasi ya. Nanti maka aplikasinya akan terhapus karena di sini karena saya sudah hapus tadi, jadi saya nggak perlu hapus lagi. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Nah yaitu di bagian brightness. Nah di sini untuk mengatur kecerahan kita harus swipe 2 kali ya. Jadi kita atur di sini, masuk ke pusat kontrol, kemudian klik titik 3, kemudian klik tata letak panel cepat, lalu di sini pilih kontrol kecerahan, lalu pilih selalu tampilkan, lalu pilih selesai. Nah sekarang kita keluar dan coba kita usap 1 kali. Nah di sini teman-teman bisa lihat langsung sudah muncul ya, tanpa perlu swipe 2 kali. Nah kemudian kita lanjut ke settingan selanjutnya. Di bagian pusat kontrol ini teman-teman swipe ke samping. Nah di sini ada icon tambah, kalian klik. Nah kalian bisa mengatur untuk shortcut yang ini sesuai yang kalian butuhkan ya teman-teman ya. Kalau kalian jarang pakai, kalian bisa pindahkan ke atas ya, atau sembunyikan aja. Kemudian untuk yang menu atau shortcut yang sering kalian gunakan, kalian bisa tambahkan ya teman-teman ya. Kalian bisa tambahkan di bagian pusat kontrolnya. Nah di sini misalnya saya contohkan yang ini putar otomatis ya, kita pilih lalu kita ubah ke bawah aja. Teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kemudian yang ini menu-menu di atas ini teman-teman juga bisa atur untuk menu-menu yang sering kalian gunakan. Nah misalnya di sini WiFi, data celular, center, kemudian untuk mengatur volume. Kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian sering gunakan ya teman-teman ya. Kalian bisa urutkan seperti ini. Nah kalau udah bisa klik selesai. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu teman-teman bisa menambah widget ya teman-teman ya. Di layar depan ini kalian bisa tambah widget. Nah kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih widget.
Lalu di sini teman-teman bisa pilih apa aja yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya ingin menambah jam. Nah, kita pilih ada beberapa, lalu kita klik dan tahan, lalu geser aja ke atas. Nah, di sini tinggal atur untuk ukurannya. Kalian bisa juga menambah yang lainnya, misalnya cuaca dan lain sebagainya. Terserah kalian ya. Kalian tinggal pilih aja di bagian widget ini. Banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, misalnya untuk perawatan perangkat juga bisa, misalnya yang ini. Nah, kita tahan lalu usap ke atas. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Lalu teman-teman silahkan masuk ke bagian tampilan. Nah, di sini banyak sekali settingan yang bisa kalian lakukan ya. Nah, yang pertama yaitu adalah teman-teman bisa mengaktifkan kecerahan adaptif ya teman-teman ya. Jadi kecerahan layar ini akan menyesuaikan dengan kondisi cuaca ataupun kecerahan di daerah sekitaran HP kita ya teman-teman ya. Misalnya dalam keadaan terlalu terang dikena sinar matahari, dia akan mengatur kecerahannya sendiri. Begitu juga dalam keadaan gelap, dia juga akan mengatur kecerahannya atau adaptif ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa mengatur yang namanya waktu tunggu tampilan layar. Nah, di sini biasanya untuk default atau bawaan itu hanya 30 detik atau sangat cepat ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Biasanya saya pakai 5 menit karena untuk keperluan tutorial ya. Kalian bisa atur dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk settingan selanjutnya yaitu ada yang namanya panel ads ya teman-teman ya. Biasanya panel ads ini saya aktifkan karena sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Bisa mempermudah penggunaan HP Samsung kita. Nah, teman-teman bisa masuk ke settingannya. Nah, lalu di sini pilih panel. Lalu kalian bisa pilih aplikasi ya teman-teman ya. Kalian bisa edit, tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Di sini bisa dikurangi, kalau mau nambah kalian pilih aja di sini, kalian cari. Nah, lalu kalau udah kalian keluar, kalian bisa juga tambah tugas misalnya untuk tangkapan layar dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini juga ada settingan di gagangnya, warna dan lain sebagainya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, di sini teman-teman tinggal aktifkan, kemudian di sini sudah bisa digunakan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, kalian bisa pilih aplikasi dengan cepat tanpa perlu mencari aplikasinya lagi. Misalnya ingin membuka Google Chrome, tinggal klik aja di bagian panel ads ini. Ataupun mau ambil screenshot di sini juga bisa. Nah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman untuk settingan selanjutnya. Masih di bagian yang tadi, di bagian pengaturan tampilan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya bilah navigasi. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka tombolnya di kanan, kalian bisa mengubahnya ke kiri. Ataupun kalian nggak suka pakai tombol navigasi, agar lebih luas, kalian bisa menggunakan gestur usap. Nah, kalau gestur usap ya tanpa menggunakan tombol ya teman-teman ya. Tampilnya seperti iPhone ya. Nah, seperti ini tampilannya jadi lebih luas ya. Cara penggunaannya cukup mudah, kalian bisa usap ke atas seperti ini untuk ke home screen. Kemudian usap dan ditahan ke atas, itu untuk recent up. Kemudian untuk kembali bisa usap dari kiri ataupun dari kanan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, biasanya saya pakai yang tombol. Sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Kita keluar dulu dari sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan yang ini, perlindungan dari sentuhan tidak sengaja. Nah, kadang kalau kita masukkan HP kita di dalam saku, itu biasanya sembarangan sentuh ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa aktifkan yang ini. Kemudian yang ini juga bisa diaktifkan, yaitu sensitif sentuhan. Jadi kalau kalian menggunakan pelindung layar yang lumayan tebal, itu biasanya akan mengurangi sensitivitas sentuhan di layar HP kalian ya. Jadi ini untuk meningkatkan sensitivitasnya. Jadi aktifkan aja. Kemudian di sini teman-teman bisa tampilkan info pengisian daya. Jadi di sini nanti akan pas kita mengisi daya atau lagi mengecas, itu akan tampil ya info pengisian dayanya dan akan penuh beberapa lama ya. Sekarang kita lanjut teman-teman untuk settingan selanjutnya, yaitu di bagian yang namanya fitur lanjutan ya. Nah, di bagian fitur lanjutan ini banyak sekali untuk settingan yang bisa kita lakukan. Salah satunya di bagian lab. Nah, ini kalian bisa aktifkan yang namanya multi jendela untuk semua aplikasi. Bagi teman-teman yang suka multi Windows, ini harus diaktifkan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa aktifkan juga yang ini, usap untuk tampilan pop-up. Nah, jadi seperti ini caranya. Teman-teman bisa lihat tutorial di sini. Kalian tinggal usap aja dari atas pojok kanan ke bawah ya. Nah, itu sudah mengaktifkan tampilan pop-up atau multi Windows. Jadi kalian bisa tambah beberapa aplikasi lainnya. Kemudian di atas ini teman-teman bisa pelajari sendiri.
Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian yang tadi, di bagian fitur lanjutan. Nah, kemudian di bawah ini ada juga yang namanya usap untuk layar terpisah atau split screen ya teman-teman ya. Yang ini kalian bisa aktifkan juga. Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa usapkan 2 jari dari bawah ke atas ya. Bisa ikuti tutorial sesuai yang ada di sini. Nah, seperti itu sudah melakukan split screen. Jadi lebih cepat ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya di bagian fitur lanjutan juga. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan yang ini, efek panggilan video apabila kalian sering melakukan video call ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan background dengan warna, kemudian bisa juga dengan foto ya, tinggal ditambah aja di sini. Nah, kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya di sini bagi teman-teman yang suka main game harus mengaktifkan juga yang namanya game launcher ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk settingan selanjutnya yaitu di bagian perawatan perangkat dan baterai. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin melindungi baterainya agar lebih awet, teman-teman wajib sekali setting di bagian baterai ini. Kalian klik di bagian yang ini, yaitu pengaturan baterai lainnya. Nah, ini dia teman-teman bisa aktifkan yang ini, lindungi baterai. Jadi untuk melindungi baterai atau memperpanjang masa pakai baterai itu dia akan membatasi pengisian daya maksimum ke 85%. Jadi kalau sudah mencapai 85%, maka akan berhenti ya teman-teman ya, walaupun lagi dicas dia akan berhenti mengisi daya. Nah, teman-teman kemudian bisa aktifkan juga yang ini, pengisian daya cepat agar prosesnya lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini persentase baterai bisa diaktifkan juga, kemudian info pengisian dayanya juga bisa diaktifkan. Nah, selanjutnya yaitu terletak di bagian memori ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan RAM atau yang disebut dengan RAM plus. Teman-teman masuk ke memori, kemudian klik di bagian RAM plus. Nah, biasanya saya akan menambah di bagian yang paling besar ya teman-teman ya, agar penggunaan HP kita itu menjadi lebih ringan dan tidak nge-lag ya, apalagi kita sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, kalau di sini teman-teman apabila ingin menambah RAM plus, kalian pilih, nanti lalu klik mulai ulang ya, nanti HP kalian akan di restart dan RAM-nya akan bertambah. Nah, selanjutnya settingan yang cukup penting juga yaitu di bagian yang ini, optimalisasi otomatis. Jadi HP kita itu harus sering di restart ya teman-teman ya, atau dimati kemudian dihidupkan kembali. Jadi bagi teman-teman yang sering lupa untuk mematikan HP dan menghidupkannya kembali, itu teman-teman bisa aktifkan yang ini, mulai ulang saat diperlukan. Jadi ponsel kita atau HP kita itu akan otomatis merestart HP kita dalam waktu tertentu. Misalnya HP kita tidak digunakan atau di malam hari, itu dia akan merestart sendiri ya teman-teman ya, untuk menjaga HP kita agar kinerjanya tetap bagus dan tidak mengalami crash ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk setting selanjutnya ya teman-teman ya. Biasanya itu saya akan setting di bagian keyboard. Nah, untuk masuk ke settingannya kalian pilih manajemen umum, kemudian di sini pilih di bagian pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini teman-teman apabila tidak suka adanya teks prediktif, kalian bisa aktifkan. Jika kalian yang suka ngetiknya lebih singkat ya teman-teman ya, kalau diaktifkan ini biasanya dia akan memprediksi teks yang lainnya, jadi bisa berubah. Kemudian di sini yang cukup penting yaitu di bagian ini ya teman-teman ya, toolbar keyboard. Nah, ini yang harus diaktifkan. Kemudian di sini ada lagi settingan-settingan lainnya, teman-teman bisa atur juga sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Masih banyak lagi. Di sini kalian sesuaikan aja. Biasanya saya mengaktifkan yang ini, toolbar keyboardnya. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat di bagian ini. Nah, ini dia untuk toolbar dari keyboard yang tadi ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur untuk yang sering kalian gunakan. Misalnya ini pengaturan, kalian bisa tambahkan di atas apabila kalian sering gunakan. Kalau nggak sering digunakan bisa ubah aja ke bawah ya. Jadi kalian bisa letakkan sesuai dengan yang kalian butuhkan aja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk setting selanjutnya yaitu di bagian notifikasi ya teman-teman ya. Nah, kalian masuk aja ke pemberitahuan. Kemudian di sini teman-teman bisa atur notifikasi aplikasi yang kalian inginkan. Kalau kalian nggak inginkan, kalian bisa nonaktifkan aja ya. Jadi aplikasi tersebut tidak akan ada notifikasinya. Kemudian teman-teman juga bisa setting di bagian yang ini, gaya notifikasi. Nah, di sini ada terperinci dan ada yang singkat. Biasanya saya pakai yang singkat. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk aplikasinya apa aja, kalian bisa atur. Nah, kalau kalian nggak mau menampilkan yang WhatsApp agar lebih privasi, kalian bisa nonaktifkan. Nah, ini dia untuk gaya-gayanya, kalian bisa pilih di bagian gaya lighting ya. Nah, ini.
Ini ada gelembung, kemudian ada hati, kemudian kembang api. Nah, teman-teman bisa atur sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian ada warna, kalian bisa atur warna apa yang kalian inginkan. Nah, ini warna merah, kemudian warna lainnya teman-teman pilih aja sesuai dengan yang kalian suka. Kemudian ini ada lanjutan, transparansinya kalian bisa atur, bisa tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Kemudian durasinya bisa pendek dan bisa panjang. Kalau udah, teman-teman bisa klik selesai. Oke, kemudian kita lanjut untuk setting selanjutnya, yaitu biasanya saya mengaktifkan yang namanya menu asisten ya. Menu asisten itu seperti ini. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah menu daya mati. Kalian tinggal klik aja di bagian menu asisten, kemudian bisa langsung mematikan HP kalian dari sini tanpa menekan tombol power. Nah, bisa juga kalian mengambil screenshot tanpa harus menekan tombol power dan tombol volume down. Nah, untuk mengaktifkannya, masuk aja ke pengaturan. Lalu, teman-teman klik di bagian aksesibilitas. Selanjutnya, teman-teman silahkan klik di bagian interaksi dan kecekatan. Lalu, di sini ada menu asisten, kalian aktifkan aja. Kemudian, di sini di dalamnya ada settingan, kalian bisa pilih item menu yang kalian inginkan. Bisa kalian kurangi jika tidak diinginkan. Kemudian bisa ditambah sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian transparansinya juga ada di sini. Kemudian ini kalian aktifkan icon ads. Nah, dia kalau nggak diaktifkan icon ads, tampilannya itu seperti ini. Kalau diaktifkan dia agak tersembunyi ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut teman-teman, setting yang cukup penting bagi saya, yaitu di bagian keamanan dan privasi ya teman-teman ya. Kalian bisa mengaktifkan yang namanya kunci layar agar HP kalian lebih aman ya. Agar tidak semua orang bisa mengakses HP kalian. Kalian bisa aktifkan kunci layar. Di sini ada beberapa pilihan, bisa menggunakan PIN, kata sandi, dan pola. Kemudian bisa mengaktifkan kunci biometrik juga, yaitu wajah dan sidik jari. Nah, di sini saya biasanya menggunakan pola. Kita masukkan pola untuk mengaktifkan kunci layar kita, kemudian klik lanjut, masukkan terus dengan kunci pola yang sama, kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini ada pengaturan untuk notifikasi, kalian bisa pelajari. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan sidik jari ya, agar lebih aman lagi. Nah, di sini klik lanjutkan, lalu kita pilih daftar. Nah, teman-teman klik terus sampai penuh, sampai yang hijau ini penuh. Kalian bisa juga menggunakan dua sidik jari secara sekaligus ya teman-teman ya, agar bisa menggunakan kedua sidik jari kalian. Nah, kalian tekan terus sampai penuh ya, sampai 100%. Nah, di sini tidak hanya jari jempol aja, teman-teman juga bisa menggunakan jari yang lainnya. Nah, sekarang sudah penuh, lalu kalian bisa klik selesai. Apabila ingin menambahkan sidik jari lainnya, bisa klik tambah. Nah, seperti itu. Jadi kalau saat kita mengunci HP kita, kemudian kita buka lagi, itu sudah terkunci ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa menggunakan sidik jari ataupun bisa menggunakan pola. Nah, kemudian untuk settingan yang selanjutnya, teman-teman juga bisa mengatur tampilan lock screen-nya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, kalian kunci HP kalian. Nah, ini dia untuk tampilan lock screen-nya, ada waktu, kemudian ada juga notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang masuk ya. Nah, kalian klik dan tahan aja seperti ini. Nah, kita buka. Nah, lalu di sini teman-teman bisa atur dan setting ya. Kalian bisa pilih. Nah, kalian bisa pilih modelnya mau pakai yang mana. Kayak gini juga bisa. Ini juga bisa, terserah kalian. Nah, kemudian di sini model fontnya kalian juga bisa ganti. Nah, terserah kalian mau pakai model yang mana. Kemudian di sini ada warna, kalian bisa atur juga sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau udah, teman-teman bisa klik selesai ya, teman-teman ya. Ataupun di sini teman-teman ingin menambah informasi kontak juga bisa. Di sini kalian masukkan nomor HP kalian ataupun email kalian ataupun nama Instagram kalian, di sini juga bisa ya. Fungsinya adalah agar pada saat kalian kehilangan HP kalian, itu orang yang menemukannya bisa menghubungi kalian dengan informasi yang kalian cantumkan di sini ya. Saya kosongkan aja, belum mau. Kemudian wallpaper kalian bisa ganti juga sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada aplikasi yang bisa kalian pilih yang ingin kalian buka secara cepat. Kemudian kalau udah, teman-teman bisa klik selesai. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Jika teman-teman ada tambahan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Sekian saja, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.